seimbang dalam menyikapi gangguan jin, sihir, ain, penyakit fisik, dan juga kejiwaan. Hamba Allah yang dimuliakan, di tengah masyarakat seringkali kita menjumpai dua sikap yang kurang tepat dalam menyikapi penyakit. Di satu sisi ada orang yang sama sekali tidak percaya dengan adanya gangguan jin, dengan adanya sihir maupun ain. Mereka itu beranggapan bahwa seluruh penyakit pasti bersumber dari sesuatu yang bersifat hisiyah, yaitu sebab-sebab fisik indrawi atau medis yang dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Namun di sisi lain, ada pula orang yang berlebihan dalam menyikapi gangguan jin, sihir, dan juga ain. Hampir setiap keluhan selalu dikaitkan dengan gangguan gaib. Sakit kepala dianggap sihir. Sulit tidur dianggap gangguan jin. Hati yang gelisah dianggap akibat kiriman dari seseorang. Dan berbagai kondisi lainnya langsung disimpulkan sebagai gangguan non-fisik. Padahal sikap yang benar adalah sikap pertengahan. Penyakit yang disebabkan oleh faktor medis memang nyata adanya, akan tetapi tidak semua penyakit itu bersumber dari sebab medis semata. Begitupun sebaliknya, gangguan jin, sihir, dan juga ain juga merupakan perkara yang nyata itu berdasarkan dalil-dalil syariat. Namun tentunya tidak semua penyakit otomatis disebabkan oleh gangguan tersebut. Sebagai contoh, seseorang ya bisa mengalami sakit kepala karena terbentur atau karena kondisi kesehatan tertentu. Ini merupakan sebab fisik yang jelas tentunya. Ada pula seseorang yang mengalami pusing akibat tekanan hidup, kecemasan, masalah keluarga, atau beban pikiran yang terus dipendam. Dan dalam sebagian kondisi tertentu, bisa saja terdapat gangguan non-fisik, ya seperti terkena sihir, hasad, atau gangguan dari jin. Syekh Abdul Barra, eh, beliau menjelaskan bahwa di antara cara jin menyakiti manusia adalah dengan menimbulkan rasa sakit pada sebagian anggota tubuh manusia. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun disinilah kita perlu berhati-hati ya. Jangan sampai kita itu tergesa-gesa memponis suatu penyakit sebagai gangguan gaib tanpa ilmu dan tanpa dasar yang jelas. Sikap kehati-hatian ini dapat kita lihat dalam penjelasan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang berbagai penyakit ya, seperti lupa, migrain, pusing, ya, pendarahan, keguguran kandungan, dan penyakit lainnya. Apakah semua itu berkaitan dengan ain atau hasad atau sihir? Beliau menjawab ya bahwa penyakit-penyakit tersebut itu merupakan penyakit yang biasa terjadi dan banyak dijumpai di tengah-tengah manusia. Para dokter dan tenaga kesehatan itu memiliki pengetahuan serta cara untuk mengobatinya. Karena itu, orang yang mengalami penyakit tersebut jika diperlukan maka hendaknya ia merujuk kepada dokter dan rumah sakit ya untuk mencari sebab serta pengobatannya. Dan beliau juga menjelaskan ya bahwa dalam sebagian keadaan penyakit tersebut itu bisa saja berkaitan dengan ain, ya, dengan hasad atau sihir. Seseorang mungkin didengki karena dia memiliki kesehatan, kecerdasan, atau nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga terkena pengaruh ain. Demikian pula terkadang tukang sihir ya. Ia memanfaatkan bantuan setan ya untuk menyakiti korbannya. Itu semua sama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah hamba Allah bagaimana para ulama itu bersikap. Mereka tidak tergesa-gesa mengaitkan setiap penyakit dengan gangguan gaib. Namun mereka juga tidak mengingkari kemungkinan adanya pengaruh ain atau hasad dan sihir yang telah ditetapkan dalam syariat. Inilah sikap pertengahan ya yang dibangun di atas ilmu, kehati-hatian dan keadilan dalam menilai suatu perkara. Selain itu, ada pula penyakit yang memang bersumber dari kondisi kejiwaan atau hati yang kemudian mempengaruhi kondisi fisik. Dalam dunia kesehatan, hal ini dikenal dengan istilah psikosomatis ya. Fenomena ini nyata ya, nyata adanya dan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam tubuh ini terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, itu adalah hati. Namun tentunya bukan berarti semua penyakit itu berasal dari kondisi kejiwaan. Ada penyakit yang memang murni bersifat fisik. Akan tetapi kondisi fisik dan juga kondisi jiwa itu sering kali saling mempengaruhi. Sebagai contoh ya, seseorang yang sedang mengalami sakit gigi yang berat itu biasanya menjadi lebih sensitif, mudah marah, dan lebih sulit untuk bersabar. Sebaliknya, seseorang yang menyimpan kemarahan, kesedihan, kecemasan, atau tekanan hidup yang berkepanjangan itu dapat mengalami gangguan pada kondisi fisiknya. Karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa terkadang hati menjadi sakit karena sakitnya badan, dan begitupun badan terkadang menjadi sakit karena sakitnya hati. Adapun ya penyakit yang berkaitan dengan gangguan jin, sihir ya ataupun ain, maka keberadaannya memang benar dan telah ditetapkan dalam syariat. Misalnya tentang sihir ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan pada buhul-buhul. Ya, Quran surah Al-Falaq ya, ayat keempat. Demikian pula tentang pengaruh ain ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pengaruh ain itu benar adanya. Namun sekali lagi, keberadaan gangguan tersebut bukan berarti semua penyakit itu bersumber darinya. Bahkan ya dalam sebagian kasus ya, suatu penyakit itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sekaligus ya, bercampur. Ada faktor medis, ada faktor psikologis, dan mungkin juga terdapat gangguan non-fisik. Oleh karena itulah, sebagian kondisi itu memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yaitu dengan menggabungkan pengobatan medis, ruqyah syariah, serta berbagai ikhtiar lain yang dibolehkan dalam syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, gunakanlah dua penyembuh yaitu madu dan Al-Quran. Imam As-Suyuti rahimahullah beliau menjelaskan bahwa dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya menggabungkan antara sebab-sebab penyembuhan yang bersifat manusiawi dan sebab-sebab penyembuhan yang bersifat ilahiyah. Oleh karena itu, apapun jenis penyakit yang dialami, seorang muslim hendaknya memohon kesembuhan kepada Allah tanpa meninggalkan sebab-sebab yang dibenarkan dalam syariat. Di samping menjalani pengobatan, seseorang juga dapat melakukan ruqyah mandiri ya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain melakukan ruqyah mandiri, ya apabila diperlukan, ya seseorang juga dapat meminta bantuan kepada orang lain untuk meruqyahnya. Misalnya minta bantuan kepada pasangannya ya atau anggota keluarganya, orang-orang terdekatnya. Dan memang apabila dibutuhkan ya, ia dapat meminta bantuan kepada peruqyah yang menjalankan ruqyah syar'iyah sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kesimpulannya adalah jangan menolak seluruh perkara gaib dan jangan pula mengaitkan setiap permasalahan dengan hal-hal gaib. Jangan tergesa-gesa memvonis ya semua penyakit sebagai gangguan non fisik atau sihir namun jangan pula mengingkari kemungkinan adanya sihir, hasad atau ain yang telah ditetapkan dalam syariat. Ambillah jalan pertengahan ya yang diajarkan oleh Islam. Perhatikan dan teliti sebab-sebab yang nyata. Lakukan ikhtiar yang benar, manfaatkan pengobatan medis yang dibutuhkan ya. Perbaiki kondisi hati dan jiwa, dekatkan diri kita kepada Allah, lalu diiringi semuanya dengan doa, tawakal dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, menjaga kita dari berbagai penyakit yang membahayakan agama maupun dunia kita, serta memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji dengan sakit. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu taala a'lam.